Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita. Ada Ustazah Romla. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Sehat walafiat. Semangat, harus semangat. Masya Allah. Ustaz Maulana apa kabar? Baik, cuma terbanting rumah saya dengan rumahnya Mikdad kemarin. Waktu tayangan itu. Ustaz Maulana Masya Allah, kirain aku rumah yang beda kemarin. Ternyata habis ditayangin renovasi. dia, bagus banget rumahnya. Ya Allah. Ustaz Syam sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz Maulana top banget pokoknya. Ustaz, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya membahas tema yang menarik. Tapi sebelumnya, Ya. saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan menarik juga nih. Apanya? Yuk kita sama-sama nonton Ayo. dulu yuk. Ayo. Silakan. Per semester ya. Iya, per semester ya. Tapi ini heboh banget di sosial media nih. Ustaz Syam gimana nih tanggapannya nih Ustaz Syam? Kalau dalam Islam ada memang waktu di mana dilarang keluar rumah. Utamanya anak-anak suruh masuk rumah maghrib, Betul. bukan solstis. Iya, maghrib. Jadi kalau waktu menjelang maghrib sudah 5:30 suruh masuk rumah, kemudian tutup semua jendela, tutup pintu, tutup bejana-bejana. Kenapa? Pada saat itu memang sudah para tukang sihir mengirimkan sihir-sihirnya, kemudian jin di luar banyak, subhanallah. Maka anak-anak itu disuruh di dalam rumah aja. Tapi kalau fenomena alam seperti solstis seperti ini, jikalau peneliti mengatakan ahlinya mengatakan tidak berbahaya, mungkin kan kalau matahari kan berhubungan dengan kulit juga Betul. Jadi tidak berbahaya bagi kulit apa segala macam, silahkan beraktivitas di luar rumah. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan oh ini berbahaya bagi kulit, berbahaya bagi kesehatan, cuacanya mungkin seperti ini, maka subhanallah tidak ada salahnya, bukan termasuk kesyirikan jikalau kita mempercayainya. Kenapa? Karena itu memang ahli dalam prediksi cuaca ataupun berbahaya tidaknya, karena mereka ahli medisnya. Maka subhanallah, yang kedua, jangan sampai kita terlalu ketakutan dengan sesuatu yang belum jelas. Betul. Nah, makanya kita disuruh mencari kebenarannya dulu. Fas'alu ahla dzikr, bertanya kepada ahlinya. Karena kalau sudah mendapatkan informasi dari ahlinya, insya Allah tidak ada keraguan. Masya Allah, betul banget ya. Jadi harus cari tahu dulu sejelas-jelasnya ya. Jangan nyebarin hoax juga. Benar. Nih, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Yeah. Nah, tapi masih ada nih tayangan yang menarik selanjutnya nih. Apalagi? Yuk kita sama-sama saksikan dulu yuk. Ya. Silahkan. Keluarga besar Islam itu Indah turut berduka cita atas kejadian yang menimpa. Dan siapapun yang merasa maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa kejadian seperti ini mohon maaf kita tidak bisa dielakkan. Karena kenapa? Mungkin kita sudah melakukan sesuai prosedurnya. Kita sudah melakukan kerja yang luar biasa sesuai aturannya. Kemudian kita sudah melakukan kehati-hatian. Sudah hati-hati, sudah sesuai prosedur. Tapi ternyata qadarullah, ketentuan Allah kita tidak bisa terelakkan. Dan kejadian ini bisa jadi pembelajaran besar buat kita untuk lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi, dan lebih mempersiapkan lagi. Itu sebenarnya. Baik, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan berita yang viral. Dua berita viral, Masya Allah. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita nih. Memang pembahasannya apa hari ini? Itu dia. Mungkin jamaah juga udah sering dengar nih, yang ada di rumah juga nih, bahwa katanya Allah itu turun ke bumi itu pada saat ke langit bumi. Ke langit bumi sepertiga malam. Nah, maka sayang banget ya kalau misalnya kita di sepertiga malam itu nggak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, makanya sering juga kan dibahas kalau kita itu katanya harus tahajud gitu ya. Nah, tapi banyak yang nanya nih katanya Ustazah nih, aku tuh udah tahajud udah sering banget, tapi kenapa ya hajat aku tuh nggak dikabul-kabul sama Allah? Apakah ada yang salah? Nah, makanya pembahasan kita hari ini temanya adalah tahajud yang benar agar hajat terwujud. Masya Allah. Memang ada orang tahajud salah-salah? Ya ada dong, kan ada ya? misalnya ada orang tuh pembahasannya katanya harus tidur dulu, atau misalnya yang paling bagus itu berapa rakaat atau gimana, nah, kayak gitu. Tata caranya juga gitu. Nah, kalau ini kan Mikdad kan, mohon maaf ya. Kalau ada orang kelewatan tahajud, akhirnya dia begadang. Tahu-tahu, aduh, udah masuk waktu tahajud ini. Waktu tahajud sekarang kan yang itu Ustadz Maulana yang mau aku tanyain sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, pertanyaannya pas banget nih. Sebenarnya tadi hampir diwakili sama guru kita Ustadz Maulana.
apa sih misalnya yang paling utama itu jam berapa mengerjakan tahajud, dan tahajud itu emang harus tidur dulu apa enggak sih? Kalau tidurnya cuma 5 menit misalnya, boleh nggak tahajud? Nah ini mohon penjelasannya Ustaz Syam. Habis guru Ustaz Maulana, Ustazah Romla, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di pagi hari ini, yang di subuh hari ini berusaha untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Masya Allah mereka merasakan moodnya lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Karena semalam habis sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud ini memperbaiki diri kita? Subhanallah, karena Allah sendiri yang menginginkan hal tersebut. Ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Maka kalau dikatakan atau ditanyakan sholat tahajud paling utama waktunya kapan sih? Maka waktu terbaiknya adalah di sepertiga malam terakhir. Waktu tahajud terbaik adalah di sepertiga malam terakhir. Kalau dikatakan sepertiga malam terakhir, maka kalau sholat subuh itu jam 4 misalnya, atau waktu malam itu hanya sampai jam 4, maka kita mulai dari jam 8. Jam 8, 9, 10, 11, maka itu adalah waktu malam pertama. 8, 9, 10 waktu malam pertama. 11, 12, 1 itu waktu malam bagian kedua. Dan 2, 3, 4 itu adalah waktu malam bagian ketiga. Atau sepertiga malam terakhir, 2, 3, sampai 4. Maka subhanallah sampai masuk waktu fajarnya atau waktu subuhnya. Maka subhanallah ini adalah sepertiga malam terakhir, yang mana yang lebih utama atau paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud. Lalu yang kedua, apakah sholat tahajud mesti tidur dulu? Kalau sesuai bahasa, kalau tadi dibacakan ayatnya, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah meskipun sedikit. Jadi kalau dikatakan bangun, tentu saja yang itu adalah orang yang sedang tertidur. Maka dari segi bahasa, tahajud dari kata tahajjada atau terjaga di waktu malam, yakni orang yang telah tidur tadi. Maka subhanallah, kalau Imam Syafi'i mengatakan dalam riwayat bahwasanya dalam kalangan Syafi'iyah, sholat witir pun termasuk di antara sholat tahajud jikalau dilakukan setelah dia terbangun dari tidurnya. Jadi yang dikatakan tahajud itu adalah terbangun daripada tidur. Kalau ada orang melaksanakan sholat lalu dia belum tidur dulu, maka disebut sebagai sholat malam. Subhanallah, bukan sholat tahajud lagi. Maka sholat tahajud yang lebih utama dilaksanakan di sepertiga malam terakhir, kemudian dilaksanakannya setelah tidur, meskipun tidurnya 5 menit, meskipun tidurnya 1 menit, maka bisa dikatakan dia adalah sedang sholat tahajud. Wallahu ta'ala alam. Aduh, Masya Allah. Kenapa Ustaz? Jangan sampai pintar ngomongin tahajud terus kita sendiri nggak tahajud. Subhanallah. Kalau Mikdad, tahajudnya berapa rakaat? Kalau aku nih Ustadz, kalau misalnya lagi hari ini syuting nih, biasanya aku tahajudnya cuma 2 rakaat karena aku bangun jam 3 biasanya. Oh gitu, tahajud lalu buru-buru. Iya, tapi kalau biasanya 6 rakaat kayak gitu. Namanya juga baru belajar, tapi lagi ngejar konsistennya Ustadz. Mantap. Ambil aja 8 baru witirnya 3 jadi 11. Aduh, Masya Allah, Insya Allah sambil belajar lagi. Nah, makanya nih pas banget nih pertanyaan Ustadz Maulana, pengen aku tanyain juga sama Ustazah Romla. Ustazah izin bertanya nih. Boleh. Memang sebenarnya tahajud itu yang paling afdol itu berapa rakaat sih? Terus kan sebenarnya saya juga pernah dengar nih, yang penting itu kan kita tuh sholatnya khusyuk gitu, kualitasnya. Tapi kan apakah kuantitas nggak penting atau kayak gimana? Nah ini mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah? Yeay. Oh jemaah? Yeay. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Islam itu indah dimanapun berada, masih dalam keadaan semangat, apalagi Masya Allah yang tadi berkesempatan untuk bangun sholat tahajud. Mudah-mudahan tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tahajud kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat tahajud adalah salah satu sholat yang sangat amat dianjurkan, walaupun tidak bersifat wajib, tetapi sunnah-sunnah muakkad. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah sebagai satu kewajiban untuk Rasulullah SAW, tapi untuk umatnya sebagai sunnah muakkadah. Maka agar sholat tahajud ini benar-benar menjadikan kita menjadi hamba yang tadi kita temanya adalah sholat tahajud yang benar agar hajat terwujud, tentu harus dengan tata cara yang memang sudah diajarkan, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tadi Mas Bigdat, sholatnya 2 rakaat, yang penting katanya mohon maaf istiqomah, sah-sah saja. Karena Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana aku telah mencontohkan salat. Salah satunya adalah apa? Salat tahajud. Nah, mengenai rakaat ada minimal dan ada maksimal. Minimal itu memang dikatakan adalah sebagian ulama berpendapat 2 rakaat. 2 rakaat tentu dengan 1 salam. Sebagaimana yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika kalian hendak melakukan sholat malam, maka hendaklah memulai sholat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Yang ringan. Masya Allah. Itu artinya apa? Mungkin yang baru-baru memulai, memang harus dipaksakan. Paksa, terbiasa, maka jadi bisa. Artinya apa? Kalau memang baru ingin melakukan sholat tahajud bertekad, 2 rakaat cukup. Yang penting tadi sholatnya jangan terburu-buru. Jangan ekspres, panter, wes bablas angine. Kalau orang Jawa, artinya sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi benar-benar tartil, kita hayati bacaan-bacaannya, kita hayati mohon maaf suratnya, surat Al-Fatihah. Dan kita untuk belajar menghayati tentu harus paham apa yang kita baca itu untuk membantu kita khusyuk. Nah, mengenai maksimal, jumlah maksimal, memang secara kaidahnya atau sebagai jumhur ulama, apalagi madhab ulama-ulama salafiyah dan ulama-ulama Hanabilah, tidak ada mohon maaf jumlah maksimalnya. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika beliau berada di rumahnya Aisyah, Rasulullah SAW dan Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah salat malam baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan melainkan 11 rakaat. 11 rakaat itu ada 2 cara. Beliau terkadang melakukannya 4-4-3. Terkadang beliau melakukannya 2-2-3. Nah, terkadang 3-nya ini apa? Salat witir. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat, 3-nya salat witir. Nah, yang 3-nya itu terkadang Rasulullah mohon maaf juga ada dengan cara sekaligus 3 rakaat 1 salam. Terkadang Rasulullah melakukan 2 salam, 2 rakaat baru 1 salam. Jadi mohon maaf Rasulullah melakukan sholat 11 rakaat itu dengan benar-benar bacaannya tartil. Dan Rasulullah ketika ditanya bagaimana sholat malamnya Rasulullah, jangan ditanya bagaimana panjangnya dan bagusnya bacaan Rasulullah. Jadi niat bahasa Indonesianya niatnya Masya Allah. Nah, untuk yang baru belajar sholat mungkin usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang baru belajar sholat atau mungkin tidak bisa bahasa Arabnya, saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi boleh dengan niat bahasa Indonesia. Boleh ya. Masya Allah. Itu kan belum sholat. Betul. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Masya Allah. Nah, tapi bicara soal sholat tahajud nih, Ustaz Syam aku mau tanya nih. Ustaz, pernah nggak sih kalau misalnya lagi sholat tahajud nih Ustaz Syam, terus tiba-tiba dari belakang ada yang bisikin? Lagi sholat tahajud. Ustaz, Masya Allah. Lagi sholat tahajud dari belakang yang bisikin. Iya. Apa itu, suara apa itu, Begini Ustaz? nih, orang-orang jadi takut tahajudnya. Iya, tapi Karena dipikirnya yang ngaminin tuh
Nah itu dia, ada Jin, cerita kan? kayak gitu. Nah ini bahayanya kalau ada seperti itu kan. Jadi gimana tuh? Jadi banyak yang terhalang, subhanallah. Karena Jadi, malam-malam bener, sendirian, gelap. belum tahajudnya, berangkat pergi wudhunya aja udah ketakutan. gemetar. Nah, kita Saya aja bahas. kalau tahajud tahu nggak? Nyalain murattal. Subhanallah, insya Allah kita bahas setelah yang satu ini. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Kaget beneran.